Horas. Shalom. Yang pertama yang kami hormati Amang Epurus AKBP, yang saya sangat surprise bisa memimpin ibadah pada ibadah kali ini. Puji Tuhan, dan ini menambah semangat kami warga jemaat, kami gereja, kami stakeholder yang terus berjuang panjang tentang perlawanan terhadap PT Inti Indorayon Utama dulu, sekarang menjadi PT TPL. Yang kedua, Bapak Sekum, kolega saya, sahabat saya, selamat datang di Tanah Batak, dan terima kasih sudah mengkonsolidasi gereja-gereja di Sumatera, di seluruh Indonesia melalui PGI untuk dapat berjuang bersama-sama dan melihat persoalan kerusakan yang dilakukan oleh PT TPL ini menjadi perjuangan bersama gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Bapak Sekum, juga para Amang Preses yang hadir di sini yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang paling bisa karena abang saya tidak saya sebutkan, Abang Bernard Siagian yang selalu bertelepon, ayo kita hadir begitu. Dan tentu untuk kawan-kawan lama saya memang di generasi 2010 ke atas mungkin banyak yang tidak kenal saya, Pendeta Jurito. Tapi generasi tahun 90-an saya pikir, apalagi generasi 90-an ya, aktivis tahun 90-an mungkin hampir semua kenal saya di Sumut ini begitu. Yang pertama, saya tentu sangat mengapresiasi ibadah ini bisa terjadi, karena saya mendengar ada beberapa dinamika ya. Saya bertelepon dengan Pendeta Jurito di awal tentang hambatan-hambatan untuk membatalkan ataupun menggagalkan ibadah ini. Amang Epurus juga saya baca postingannya, kenapa sampai pindah 3 kali tempat. Saya pikir itu adalah hambatan yang selalu saja akan ada dalam setiap perjuangan. Walau sebenarnya saya agak kecewa sedikit Amang Pendeta Jurito, karena saya berharap kita di lapangan itu tetap di tempat pertama, karena saya sempat telepon Kapolres, marah-marah ke Kapolres Toba. Saya harap beliau hadir di sini. Tadi saya pesan ke Kapolsek supaya beliau hadir di sini. Juga ke camat juga saya marah-marah supaya tetap diibadah di tempat pertama itu. Dan itu adalah hak kewargaan kita, hak konstitusional kita. Dan tidak perlu kita takut ada konflik di dalam, karena ada kepolisian Republik Indonesia yang harus mencegah itu sehingga terjadi konflik-konflik itu. Kalau terjadi juga kita tuntut kepolisian Republik Indonesia melalui Komnas HAM. Ada aparat saya di sini, Abang Saurlin, yang bisa kita pakai untuk menegakkan keadilan dan hak konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah berpuluh tahun bagaimana kita menyaksikan. Saya generasi awal yang melawan. Saya pikir ada berapa di sini? Ada Irma di sini tadi dari UM, yang sejak awal juga kita sudah bersama-sama sejak tahun 90-an melawan PT Inti Indorayon Utama dulu. Dan kemudian berkamuflase menjadi PT TPL. Kita tahu betul ganti baju, ganti nama itu hanyalah kamuflase, tapi kerusakan alam, perampasan tanah itu sejak awal sudah dilakukan. Dan gerakan perlawanan itu saya menyaksikan sendiri, karena bagian di awal perjuangan itu naik turun. Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah, itu kenapa saya tadi mengatakan saya senang sekali pimpinan gereja hadir di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun jejaring gerakan ini. Karena bagaimanapun saya pengalaman mendampingi banyak konflik-konflik masyarakat, selalu saja setiap konflik itu rakyat akan menjadi korban. Masyarakat selalu menjadi korban, Amang Epurus. Kenapa menjadi korban? Karena mereka memiliki keterbatasan. Karena masyarakat, rakyat ini memiliki keterbatasan pengetahuan, keterbatasan jaringan, keterbatasan kuasa. Kita berlawanan dengan ya masyarakat ini ya. Ketika kita berhadapan dengan korporasi, kita berhadapan dengan jejaring relasi kuasa di belakangnya. Relasi kuasa. Karena itu salah satu-satunya jalan memenangkan ini, memenangkan gerakan ini, memenangkan perjuangan ini adalah membangun jaringan gerakan.
Saya bangga ada pimpinan gereja di sini, ada PGI di sini. Saya berharap ada saya di sini, ada dari Komnas HAM di sini, dan teman-teman aktivis lain. Saya memiliki semangat baru dalam era perjuangan ini, melawan PT TPL ini. Saya berharap Pak Sekum, ini tidak sekedar slogan ya, bagaimana bisa dibangun jaringan ini, gitu. Bagaimana bisa dibangun gerakan ini menjadi sebuah perlawanan bersama. Kalau hanya rakyat ya, masyarakat Samosir saja, Porsea saja, masing-masing melakukan perlawanan akan gampang sekali. Salah satu bukti adalah pindahnya kita kemari. Ada relasi kuasa yang memaksa orang kemudian menjadi bagian dari PT TPL untuk berhadapan dengan kita. Itu relasi kuasa. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, tentu saya punya komitmen sebagai bagian dari perwakilan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Kemarin saya sebenarnya sudah memulai ini. Sekitar sebulan lalu saya sudah menyurati beberapa stakeholder terkait, tapi saya mungkin akan memperlebar jaringan ini karena saya melihat banyak pimpinan gereja di sini, banyak gerakan-gerakan NGO di sini, banyak masyarakat sipil di sini. Beberapa waktu lalu Amai Porus, mungkin ini jadi laporan kami kepada kebetulan kita bisa hadir di sini. Saya sudah merencanakan untuk memanggil stakeholder terkait untuk RDPU di DPD RI. Saya pikir ini harus kita mulai sejak awal. Dan saya berharap nanti PGI melalui komisi atau sekretaris eksekutif advokasinya, diakonnya akan ikut menjadi bagian ini. Saya kemarin sudah melayangkan beberapa surat untuk segera melakukan RDPU. Salah satu itu adalah PT TPL sendiri. Kemudian siapa dari masyarakat yang akan hadir di RDPU itu. Saya berharap gereja-gereja juga hadir untuk memperlihatkan jaringan ini adalah jaringan bersama, menjadi sebuah gerakan. Kemudian ada Kementerian ATR BPN, ada Kementerian Kehutanan dan lain-lain. Kenapa hal itu menjadi penting bagi saya? Karena saya melihat ada banyak kesalahan negara juga yang menciptakan konflik ini. Ada banyak kesalahan. Saya kemarin bilang sama Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN, dia harus bertanggungjawabkan ya. Jangan setiap hutan itu boleh dilepas dan boleh diberikan konsesi. Karena realitasnya ya, yang dianggap dalam peta hutan itu ada masyarakat di dalamnya. Kan begitu, tiba-tiba kita di kampung, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, tanah yang selama ini kita kelola, tanah yang selama ini kita usahakan sudah menjadi konsesi PT TPL, begitu ya. Kita terkejut. Itu kenapa saya meminta pertanggungjawaban kemarin yang saya juga sampaikan ke media, agar pemerintah jangan semena-mena setiap kawasan hutan itu bisa dijadikan konsesi korporasi, dikeluarkan izinnya gitu. Jadi harus dilakukan lebih dahulu penelitian lapangan dan verifikasi lapangannya. Karena itu pada saat itu saya meminta 3 hal kepada pemerintah yang sudah saya layangkan suratnya. Yang pertama adalah meminta pemerintah memberikan transparansi konsesi PT TPL. Sebenarnya ada yang tahu tidak gitu ya, sebenarnya dari mana ke mana luasan HGU PT TPL ini. Tiba-tiba di kampung kita disebut konsesi, tiba-tiba di sana disebut konsesi. Sebenarnya berapa luas dan mana patoknya? Itu saya minta supaya ada transparansi kepada pemerintah. Jadi jangan semua diklaim ini konsesinya dari yang sekian ini konsesinya dari yang sekian ini. Itu pertama yang saya minta. Kalau konsesinya sekian, mana patoknya dari ujung ke ujung, sehingga kita paham dulu mana yang mau kita lawan, mana yang sebenarnya bukan jadi lawan. Jangan semua tiba-tiba diklaim konsesi. Itu saya sudah minta dan saya layangkan ke PT ATR BPN,
kemudian ke Kementerian Kehutanan, karena ini semua kawasan hutan yang dianggap oleh pemerintah yang jadikan HGU, kemudian ke Kementerian BUMN, Kementerian Ekonomi dan lain-lain. Saya minta ini, sehingga kita bisa memetakan daerah-daerah mana yang akan kita jadikan dalam jaringan gerakan ini. Kita tidak bingung lagi, oh tiba-tiba di pagi hari kampung kita dijadikan konsesi tanpa sepengetahuan kita. Itu yang pertama, yang harus saya berharap ini menjadi gerakan perjuangan kita bersama dengan strategi yang seperti ini. Yang kedua saya sudah meminta, menuntut, itu kenapa akan dilakukan RDPU. Semoga teman-teman bisa saling mendukung, bisa berkoordinasi dan berkonsolidasi. Saya meminta agar dilakukan audit sosial dan audit lingkungan. Tidak pernah dilakukan sejak PT Inti Indorayan Utama sampai PT TPL ini. Audit sosial dan audit lingkungan. Berapa orang yang sudah menderita akibat ini? Tidak sekedar bicara soal lingkungan. Berapa orang yang mengalami trauma akibat ini? Berapa orang yang kemudian tergusur, tidak bisa sekolah anak-anaknya akibat ini? Audit sosial. Persoalan-persoalan sosial yang selama ini sudah ditimbulkan PT TPL itu harus diaudit. Mereka harus bertanggungjawabkan itu. Jangan dianggap semuanya ya, kita ini dianggap sekedar objek saja dari proses ya bisnisnya PT TPL itu. Itu yang pertama saya minta, dilakukan audit, tidak sekedar audit lingkungan tapi audit sosial. Tadi puisi-puisi khotbah Mang Eporus sudah memperlihatkan itu bagaimana penderitaan secara sosial yang kita alami di tanah kita, di tanah Batak ini. Saya sedang mendorong itu. Dan yang kedua, audit lingkungan. Tentu audit lingkungan kita lihat banyaknya kerusakan alam yang muncul, kerusakan lingkungan yang muncul ya. Itu penutupan palang-palang jalan, itu audit sosial itu yang menghambat perkembangan sosial masyarakat, itu harus diaudit. Kenapa dia palang itu lebih dulu nenek moyang kita dibanding nenek moyang PT TPL ada di tanah ini. Bahkan lebih dulu nenek moyang kita ada dibanding nenek moyang Republik ini hadir di tanah ini. Maka harus ada percakapan yang lebih humanis yang harus dilakukan terhadap masyarakat Batak. Dan yang ketiga yang saya sudah sampaikan kemarin, yang saya layangkan surat saya itu, dan saya sampaikan juga di media ketika saya konferensi pers di Jakarta, adalah pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap konsesi PT TPL. Pemerintah harus melakukan rasionalisasi terhadap konsesi-konsesi PT TPL. Maka klaim-klaim tanah adat, klaim-klaim tanah masyarakat harus segera dikeluarkan dari konsesi itu. Saya tahu ini perjuangan berat, apalagi hanya saya yang hanya seorang anggota DPD RI. Ini perjuangan berat. Ini seperti mimpi di siang bolong sebenarnya Pendeta Juri itu, Amang Eporus, Amang Sekum. Ini seperti gunung yang sedang mau saya junjung. Ada banyak anggota DPR RI dari Tanah Batak ini, dari dapil ini. Ada banyak anggota DPRD, Amang dari DPRD tadi ya, yang ada di sini, mana semuanya? Ada banyak pemerintahan daerah yang ada di Tanah Batak ini. Ada banyak gereja-gereja ya, di Tanah Batak ini. Ketika kita bersatu, hanya satu senjata masyarakat, senjata rakyat ketika berlawanan dengan korporasi, ketika berlawanan dengan relasi kuasa, yaitu ketika kita membangun konsolidasi dan jaringan gerakan perlawanan ini. Saya berharap dan saya sangat senang kehadiran pimpinan-pimpinan gereja menambah semangat saya. Kehadiran kawan-kawan lama yang masih saya lihat di sini, saya juga sangat senang. Kita masih di dalam gerakan yang sama, di dalam rel yang sama. Semoga PT TPL segera bisa ditutup.
Karena itu kita harus membangun strateginya. Kita grogoti dulu secara sosial, kita grogoti secara bisnis, kita grogoti secara politik, sampai akhirnya pemerintah akan menutup karena nggak ada lagi gunanya itu bagi mereka. Keuntungan bagi pemerintah tidak ada lagi karena sudah kita grogoti. Strategi itu harus kita bangun. Semangat berjuang, kita titip pesan. Kita sampaikan pesan hari ini kepada PT TPL, kepada pemerintah, kami masyarakat Tanah Batak bersama gereja-gereja di seluruh Indonesia sedang membangun perlawanan untuk menutup PT TPL. Terima kasih, Horas.